Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya terima kasih Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Rizky, wabarakatuh. Mas Sofian, Mas Rizky, Mas Yepi, Mas Ardi, Mas Eki sudah hadir online pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi ini kita ketemu di sesi ke-10 ya tanggal 16 Mei 2024. Jadi kita seperti biasa sesi pagi dan malam. Hari ini di pagi hari kita mulai belajar sesinya manajemen kualitas tentang Six Sigma. Ya, oke. Jadi untuk tugas, sorry saya belum sempat, benar, hektik. Jadi minggu depan ya kita ada kuliah. Ya, kuliah sebenarnya tanggal 23 itu libur. Jadi nanti tetap di e-learningnya hari Kamis, tapi nanti kita kuliahnya online-nya di hari Jumat. Kayak gitu saja ya. Oke ya. Jadi hari Jumat minggu depan kita kuliah online supaya nanti bisa tidak banyak jeda liburnya. Ya. Oke, bentar ya nih izinkan. Kita mulai mata kuliah submaterinya Six Sigma ya. Oh, belum saya share. Bentar. Six Sigma mungkin sudah ada yang dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Apakah suara saya terdengar ya dengan baik? Halo? Ya, terdengar, Pak. Terdengar ya? Kalau nggak ada jawaban berarti terdengar. Jadi ini Six Sigma. Ya. Jadi ini adalah belum muncul. Ya, saya zoom 150. Di materi di e-learning sudah ada link apa itu pengertian Six Sigma buat tambahan, sama ada jurnal kalau nggak salah, sama ada video. Jadi ini salah satu metode di dalam manajemen kualitas ya. 6 Sigma ya, ini ada angka 6, ini Sigma. Nah, Sigma itu kan huruf Yunani ya, huruf kecil ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Six Sigma Quality ya. Jadi metodenya seperti itu. Jadi bagi kita bisa menghindari kesalahan dalam pekerjaan. Misalkan ya, ini sebenarnya sih dalam 1 juta barang yang dihasilkan ya minimal cacat itu 3 atau 4. Nah, gitu ya hitungannya. 3,4 di PMO. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi memperkecil kesalahan. Kalau kesalahan pasti ada, cuman toleransinya sangat kecil sekali ya. Jadi ntar pakai metode Six Sigma. Jadi ini saya kasih teorinya. Jadi kalau berupa aplikasi, berupa perhitungan dari data-data yang diperoleh ya, dari pabrik, manufaktur, ya, nanti diolah pakai SPSS ya, atau pakai Excel juga bisa ya. Jadi ini kita belajar teorinya saja. Jadi saya hanya memperkenalkan ya, ngasih clue bahwa ada salah satu metode namanya Six Sigma kayak gitu ya. Jadi ini konsepnya konsep Six Sigma itu adalah bagaimana untuk mempraktekkan, meningkatkan kualitas, untuk metode untuk meningkatkan kualitas. Jadi biasanya dipakai di industri ya, ini di industri ya, di manufaktur ya. Terus juga konsepnya kita dengan Six Sigma bisa mengukur berapa sih kesalahannya. Jadi nanti ketemu angkanya 3,4 DPMO ya. Patokannya itu ya. Jadi sehingga nanti customernya bisa senang gitu ya. Customer, ujung-ujungnya customer. Seperti itu. Oke, ini apa itu Six Sigma Quality? Jadi Six Sigma itu nih yang tadi dari angka 6 sama Sigma. 6 itu level ya, level ke-6. Sigma itu kalau di statistik itu adalah standar deviasi ya, deviasi ya. Jadi disimbolkan dengan 6 sigma atau Six Sigma. Ini angka 6, ini sigma, sigma kecil ya.
Kayak ini kan kalau di huruf Yunani ini sigma kecil, ini sigma besar ya. Kalau umpamanya di huruf Latin ini A kecil, ini A besar. Jadi ini sigmanya sigma yang kecil. Namanya standar deviasi. Kalau sigma besar itu kan jumlah ya, jumlah. Nah, ya itu dia. Ada yang masuk bentar. Ya. Jadi sigma adalah ini pengertiannya, pengertian dasar tingkat mutu di mana hanya 3,4 cacat yang dihasilkan dari 1 juta peluang ya terjadinya cacat. Jadi ukurannya nanti 3,4 DPMO ya, defect per million opportunity ya. Jadi defect per million opportunity. Hitung-hitung sederhana, ya, cuman rumusnya seperti ini ya. Jadi Six Sigma itu ya ibaratnya 3 atau 4 yang cacat dari 1000 maaf dari 1 juta barang yang dihasilkan. Nah, itu dia. Kalau itu batasannya seperti itu. Ya. Ini ada pengertian defect. Ya, pengertian defect. Defect itu adalah produk yang memiliki non-conformity. Jadi non-conformity itu tidak sesuai, ya tidak sesuai spesifikasi, tidak terpenuhi spesifikasi. Jadi defect itu istilahnya kalau bahasa simpelnya cacat, ya cacat. Jadi cacat itu bisa bersifat minor, kecil atau bersifat besar atau major. Kalau kecil biasanya tergores, seperti itu ya. Ini contoh-contoh defect tergores, dinding menggelombang, cat mengelupas. Dulu saya di bagian quality kalau cacatnya minor itu kayak retak halus gitu ya, tergores. Ya gitu ya. Kalau kalau major itu ya seperti itu ya. Penyoknya banyak kelihatan gitu. Jadi kalau major tuh cacatnya kelihatan. Kalau minor cacatnya tidak begitu kelihatan. Gitu aja. Nah, itu defect atau tidak kesesuaian atau kesalahan atau kegagalan atau cacat ya. Ini pengertian dari defect dulu ya. Jadi kita jadi konsep dasarnya ya ini di contoh ya. Contohnya ada produk servis ya. Nasi goreng kalau cacatnya itu pasti rasanya tidak enak. Mungkin penyajiannya tidak menarik ya. Kalau laporan keuangan, defeknya, ini contoh-contohnya aja ya, apa sih pengertian defect? Defect itu kalau di pabrik itu cacat, mungkin di bagian jasa, defect itu bisa kesalahan atau kegagalan ya. Laporan keuangan, kegagalan mungkin, ya. Analisa tidak akurat. Terus ada pengiriman barang, ya. Salah barang, salah kirim, penjualan, tidak mencapai target, rekrutmen, salah rekrut, ya mengecat, tergores, mengelupas, dan lain sebagainya. Itu dia. Oke ya, nah, ini ada contoh-contoh, nanti bisa dipelajari. Ya, ya. Spidol itu biasanya kan di bagian quality itu dicek, ya ada cacat A, cacat B, cacat C, cacat D, cacat E. Ya, nanti dijumlah, ini ketemu defeknya. Ya. Nanti dimasukin ke rumus yang tadi ya. Ada caranya ntar bisa lihat di jurnal atau di contoh-contoh yang lain juga ada ya. Ya, ya ini juga contoh sederhana ya. Jadi ini sigma sigma value ya. Jadi ada 20 defect dikalikan jumlahnya tadi ada 100. 100 ada 5 jenis kecacatan. Ya 100 kali 5 dikali 1 juta 40.000 sama dengan 3,25 sigma. Ya, ntar ada tabel konversinya. Oke ya, seperti itu aja. Ini teknisnya ya, ini teknisnya. Jadi masih berhubungan dengan statistik ya. Jadi 6 sigma itu levelnya di 3,4. Kita belajar teorinya saja ya. Nanti contohnya ada di jurnal ya. Jurnalnya udah saya share kalau nggak salah ya. Ini level sigma jadi 6 ya di level 6. Jadi di level 6 itu
99,99966%. Jadi 3 atau 4 barang yang cacat dari 1 juta barang yang dihasilkan itu ketemunya segini. Kira-kira seperti itu ya. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Namanya ini ya. Jadi 3,4 ya, ini maaf ya, 3,4 itu 99,99 tuh bagus ya, begitu ya. Jadi hampir 100%. Ini ukurannya ya. Itu dia, terus agak macet ya. Sekarang pakai Six Sigma, dulu pakai 3 Sigma. Ya, ini kenapa lebih bagus ya. Jadi di level 6 ya, 6 Sigma. 6 Sigma ya. Cuma itu ada metode-metodenya, namanya DMAIC, bentar.